ada datang tepat waktu, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga menghormati guru, yang keempat menjaga ketertiban ketika pembelajaran. Apakah disepakati? Sepakat. Kemudian di sini Ibu akan memberi materi terkait data dan diagram, khususnya sebuah diagram dalam statistika. Di sini nanti kalian akan belajar bagaimana cara data disajikan dalam bentuk berbagai diagram. Model pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu STAD, di mana STAD ini salah satu model pembelajaran kooperatif. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri diantaranya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan, peserta didik mampu mengidentifikasi, peserta didik mampu menyajikan, peserta didik mampu menafsirkan, peserta didik mampu membuktikan, peserta didik mampu merancang. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tujuan kita belajar data dan diagram itu? Tujuannya kita belajar diagram itu kayak misalnya kita lihat diagram jumlah populasi manusia, terus ada diagram makanan favorit, dan juga grafik pertumbuhan cuaca ya. Itu salah satu penerapan diagram dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kita belajar diagram juga itu bisa ketika kita akan melihat suatu informasi itu akan lebih cepat, dan juga kita dapat mengambil keputusan dengan tepat ya. Kemudian di sini itu ada asesmen diagnostik. Kalian sudah siap di lembar kertas? Sudah. Ya. Asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengecek kemampuan awal kalian sebelum memulai pembelajaran. Kira-kira kalian sudah sampai di mana? Sudah selesai? Sudah. Ibu pada dulu ya? Iya, Bu. Berdasarkan tes diagnostik yang sudah kita kerjakan ini, dan juga Ibu sudah membentuk sebuah kelompok yang beranggotakan 5 orang, yaitu 4 kelompok. Ini kelompoknya terdiri dari nilai diagnostik yang bermacam-macam dan juga gaya belajar yang berbeda. Untuk anggota kelompoknya ada kelompok apel yang terdiri dari Naila, Faris, Wiku, Anissa, Herlin. Ada kelompok mangga, Rizka, Nabila, Asri, Ririn, Aziz. Kelompok manis ada Jana, Zahra, Alia, Syahrani, Ijen. Kelompok strawberry ada Ayu, Lutful, Putri, Naili. Bisa menempatkan ke kelompoknya masing-masing. Dan di sini juga akan menjelaskan cara kerja STAD atau model pembelajaran STAD. Jadi di sini yang pertama, kalian akan belajar secara berkelompok, yang dimana terdiri dari siswa yang berkemampuan berbeda dan juga gaya belajar yang berbeda. Yang kedua, setiap kalian mengerjakan tugas, bekerja sama, dan menjawab pertanyaan dengan benar atau membantu teman, kelompok kalian akan mendapatkan poin di papan skor ini yang berupa bintang. Jadi nanti kerja aktif kalian akan diskorkan menjadi papan skor yang akan diakumulasikan ke akhir hidup pembelajaran. Pada kategorinya itu ada 4. Yang pertama ada fantasy team, kemudian ada super team, ada free team, dan juga ada good team. Nanti pada akhir pembelajaran. Sampai sini untuk cara kerja model STAD, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini subbab yang sudah akan kita bahas adalah diagram dalam statistika. Di sini videonya nggak bisa diputar ya. Untuk data, di sini statistika ada data dan diagram. Kira-kira ada yang tahu apa itu data? Saya Bu. Data itu kumpulan informasi dalam berbagai bentuk seperti angka, teks, gambar yang dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan makna atau pengetahuan yang berguna. Terima kasih Mbak Lisa. Untuk data juga dibagi menjadi 2, yaitu data kategorik dan data numerik. Kira-kira ada yang bisa menafsirkan arti kategorik dan numerik? Iya, silakan Mbak. Data kategorik itu kayak data yang isinya kata-kata, dan nilai itu yang isinya berdasarkan angka. Untuk kelompoknya Mbak Anissa, kelompok apel ya, mendapatkan poin karena berhasil menjawab, dan juga Mbak Nela dari kelompok apel juga. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke diagram. Apa itu diagram? Diagram adalah gambar atau bentuk visual yang digunakan untuk menyajikan data. Contoh penggunaan diagram menunjukkan jumlah, menampilkan hasil, menunjukkan pertumbuhan penduduk. Jenis-jenis diagram juga ada 3. Yang pertama ada diagram batang, kemudian ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Nah, terus diagram lingkaran itu dibagi menjadi 2, yaitu dalam bentuk presentase dan juga derajat ya.
pengerjaannya yang pertama kumpulkan data, tentukan jenis diagram, kemudian buat tabel, gambar diagram sesuai jenis yang dipilih, berjudul dan keterangan yang jelas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya. sebenarnya apa bedanya diagram patang dengan diagram garis? Karena berdasarkan bentuknya, dua-duanya menggunakan garis atau kotak. Ya, baik, terima kasih Pak Tulful. Pertanyaan yang bagus. Kira-kira dari kelompok lain, apakah ada yang mau menjawab? Saya Ibu, Ya, silakan saudara. ya menurut saya ya kalau diagram batang itu pakai balok-balok tegang atau mendatar. Nah biasanya itu untuk membandingkan jumlah antar kategori, contohnya kayak jumlah siswa tiap kelas. Ada yang mau menambah? Terima kasih Mbak Zara. Ada yang mau menambahkan jawaban Mbak Zara? Saya sih, kalau diagram tadi itu lebih ke buat data yang berubah dari waktu ke waktu ya Bu. Misalnya kayak perubahan nilai tukar rupiah ya. Terima kasih, jawabannya sudah benar. Apakah Mas Lutful bisa menerima jawabannya? Sudah Bu. Ya, Mas Lutful dapat poin karena sudah berani bertanya. Kelompok Banggi juga. Mbak Asih kelompok Mangga? Enggak. Nah, ini di sini ada contoh soal sederhana. Hasil panen desa Sukamaju pada tahun 2016 sebanyak 60 ton dan tahun 2017 sebanyak 30 ton. Tahun 2018 sebanyak 70 ton, tahun 2019 sebanyak 60 ton dan pada tahun 2020 sebanyak 80 ton. Nah, di sini kerjakannya dengan akal-akal dan Ibu juga punya alat peraga di mana namanya diagram aku tinta. Ada yang mau mencoba untuk diagram batang dari Ibu? Ya, ada lagi. Silakan. Ini kalau ada yang nggak kelihatan boleh maju ya. Kerjakan sesuai analisis. Mungkin nggak ada belajarnya. Terima kasih Mbak Alia dan Mbak Ririn. Silakan dibuka ya. Nah, kurang lebih untuk pengerjaan soalnya diagramnya kan bagus. Nah, untuk diagram batang akan seperti ini, garis akan seperti ini, diagram lingkarannya akan seperti ini. Nah, kemudian di sini itu ada pengerjaan LKPD. Nah, kita akan mengerjakan LKPD. Nah, kalian ini mengerjakan secara kelompok dan diskusi. Nantinya akan maju ya. Kalau ada yang bingung, dan nanti ya. Ya, Bu. Sudah pengerjaannya? Kelompok Mangga boleh maju pertama untuk presentasi. Oh ya, jadi kelompok beri kelompok ya. Ada kelompok Mangga juga. Jadi dari kelompok kami jawabannya menentukan tren penjualan buku A, B, dan C dari Juli sampai September. Ya, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Iya, Dari kelompok kami setuju, datanya sudah tepat sama seperti kelompok kami. ya, ada lagi yang mau menanggapi? Ya, silakan. Bagus, diagramnya sudah jelas, tenang saja untuk warnanya bisa dibedakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan juga kelompok Mangga beri tepuk tangan untuk kalian. Kemudian ada asesmen formatif. Ini bertujuan untuk melihat perkembangan pembelajaran kalian dari awal hingga akhir ya. Oke. Sudah semuanya? Keluar dulu ya. Untuk penilaian ini didapat peningkatan skor yang pertama didapatkan oleh kelompok Manggis karena mendapatkan nilai yang cukup tinggi dari awal pembelajaran hingga asesmen formatif. Kemudian kelompok Mangga mendapatkan poin karena memberi jawaban terbaik. Kemudian kelompok Manggis juga mendapatkan bintang lagi karena membantu teman.
Sambil kita jalan di sini ada refleksi ya. Coba kerjakan dulu refleksinya. Nah, kira-kira ketika pembelajaran ada yang mau ditanyakan enggak? Sampai sini apakah sudah paham?